Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esradin Wiratama dengan NIM 211201231240116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 1 mata kuliah TMA. Eh, jadi, di sini saya mengambil judul tugas yaitu Sistem Keamanan Pintu Gerbang Otomatis berbasis microcontroller AT89S51 dengan pengembangan sistem offline logging pada RAM eksternal 8 KB. Langsung saja, yang pertama ada deskripsi ringkas alat dan justifikasi modifikasi. Jadi, proyek ini mengambil referensi utama dari sistem keamanan pintu gerbang pabrik yang dikembangkan oleh mahasiswa Agus Putranto. Jadi, di sini saya mengambil referensi sumbernya itu berdasarkan tugas akhir dari mahasiswa UNS, yaitu Agus Putranto. Kemudian, sistem aslinya dirancang untuk memverifikasi ID sopir melalui keypad dan mengirimkan datanya secara serial ke PC untuk pemantauan real-time. Di sini terlihat itu foto keseluruhan alat pada proyeknya. Kemudian, penting untuk ditekankan bahwa dalam sumber referensi aslinya, microcontroller AT89S51 bekerja dalam single chip operation mode, sehingga tidak menggunakan chip memori eksternal tambahan karena kode program sudah tersimpan di memori internal sebesar 4 KB. Namun, untuk memenuhi kriteria teknis tugas ini, khususnya mengenai teknik decoding alamat dan pengalamatan memori eksternal, saya melakukan modifikasi mandiri pada rancangan sistem dengan menambahkan unit memori eksternal. Modifikasi ini secara fungsional ditunjukkan untuk sistem offline data logging, sehingga sirkuit dapat menyimpan data riwayat akses secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada koneksi PC, mengingat kapasitas RAM internal microcontrollernya yang sangat terbatas, yaitu 128 byte. Kemudian komponen yang digunakan dalam proyek ini, yang pertama itu microcontroller AT89S51 sebagai unit kendali utama sistem. Kemudian yang kedua ada IC RAM 6264 sebesar 8 KB ditambahkan sebagai memori eksternal untuk menyimpan data log riwayat akses pengguna yang itu berupa ID dan waktu. Kemudian yang ketiga ada IC74L S373 atau Octal Latch ditambahkan sebagai komponen krusial untuk memisahkan jalur alamat atau address dan data pada port 0. Kemudian yang keempat ada keypad 3x4, yaitu perangkat input kata sandi atau password. Kemudian yang kelima ada 7 segment dan LCD, menampilkan digit yang dimasukkan pengguna. Kemudian yang keenam driver, relay, dan motor DC, yaitu perangkat mekanik untuk membuka dan menutup gerbang. Kemudian yang terakhir ada sensor inframerah, yaitu sensor untuk mendeteksi kendaraan agar pintu menutup otomatis setelah dilewati. Kemudian yang ketiga ada antarmuka microcontroller yang berupa diagram blok. Sistem ini mengintegrasikan keypad pada port 1, sedangkan port 0 dan port 2 difungsikan sebagai jalur bus alamat dan data menuju unit memori eksternal RAM 6264. Di sini merupakan gambar dari diagram bus microcontroller AT89S51. Kemudian di bawahnya ada susunan pin-pin microcontroller MCS51. Nah, gambar yang di atas ini merupakan susunan pin microcontroller MCS51 dengan tipe microcontroller AT89S51. Nah, di sini terdapat flowchart-nya, sistem kerja microcontroller-nya. Kemudian yang keempat, teknik decoding alamat atau address decoding dan peta memori. Karena sistem telah dimodifikasi untuk menggunakan memori luar, teknik decoding alamat berikut diterapkan untuk mengakses IC 6264,
Yang pertama itu mekanisme multiplexing atau port 0 digunakan untuk mengirimkan alamat byte rendah dari A0 sampai A7 dan jalur data D0 sampai D7 secara bergantian. Yang kedua ada fungsi latch 74LS373, yaitu mikrokontroler memberikan sinyal ALE atau address latch enable pada pin 30. Saat ALE bernilai high, alamat byte rendah dikirim ke IC74LS373 dan saat ALE menjadi low, IC tersebut mengunci alamat sehingga port 0 dapat beralih fungsi menjadi jalur data. Yang ketiga ada peta alamat atau memory map dengan menggunakan RAM 8 KB IC6264. Rentang alamat yang dipetakan adalah 0000H hingga 1FFFH. Penentuan lokasi data log riwayat diatur sepenuhnya melalui register DPTR. Kemudian yang kelima ada algoritma program dan kode ringkas. Algoritmanya yang pertama, mikrokontroler menuju input ID dari keypad. Kemudian jika input divalidasi, sistem memanggil instruksi akses eksternal. Yang ketiga, data log yang berupa ID dan waktu ditulis ke RAM eksternal yang ditunjuk. Yang keempat, mikrokontroler mengaktifkan relay untuk memutar motor pembuka pintu. Nah, ini contoh penulisan lognya. Di sini ada prosedur menulis log akses ke memori luar, yaitu menggunakan move dptr. Ini hash 1000H. Ini menunjukkan alamat 1000H pada RAM eksternal. Dan ini ada move A R1, yaitu mengambil data ID pengguna dari register R1. Dan ada move X at dptr, A. Ditulis ID ke RAM eksternal menggunakan sinyal WR. Kemudian yang keenam, operasi fungsional sistem. Sistem bekerja dengan membandingkan input sopir terhadap database. Dalam rancangan modifikasi ini, setiap akses yang berhasil akan segera dicatat ke dalam RAM eksternal 6264 menggunakan instruksi MOVX atau MOVX. Sinyal kontrol RD yang berada di pin 17 dan WR yang berada di pin 16 mengelola aliran data antara mikrokontroler dan RAM luar tersebut. Hal ini menjamin data riwayat masuk dan keluar pabrik tetap aman di dalam sirkuit, meskipun sistem sedang tidak terhubung dengan PC pengawas. Ya, di sini yang ketujuh ada referensi. Yang tadi saya bilang, referensi tugas ini itu merupakan tugas akhir dari mahasiswa yang bernama Agus Putranto yang diterbitkan pada tahun 2010, yaitu mahasiswa FMIPA Univ UNS. Kemudian ini ada URL ininya dan URL downloadnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.